Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Ibu Dr. Arni Karina SIM, SIM. Saya Felicitas Frigidaraya, izin Ibu dari kelas AK 703, Prodi S1 PJJ Akuntansi dengan NIM 250301020540. Izin Ibu memaparkan UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Untuk UTS ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu teori. Nah, kami diminta untuk menjelaskan mekanisme translasi mata uang asing. Nah, tujuan translasi ini yaitu menyajikan laporan keuangan dalam satu mata uang yang sama, karena biasanya memang induk dan anak itu memiliki fungsional yang berbeda, sehingga harus disamakan. Untuk tujuan juga konsolidasi laporan keuangan. Nah, hasil penyelesaian ini akan menjadi bagian dari Other Comprehensive Income. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode current rate dengan ketentuan untuk aset dan liabilitas itu menggunakan current rate, modal saham, saldo laba, dividen yang merupakan ekuitas itu menggunakan historical rate. Kemudian pendapatan dan beban itu menggunakan average rate. Kemudian untuk soal yang kedua itu kita diminta untuk menjelaskan apa itu forward dan juga swap. Untuk forward keduanya ini sama-sama berkaitan dengan mata uang asing di mana kita menjaga nilai ya. Untuk forward sendiri itu adalah perjanjian jual atau beli valuta asing pada tanggal mendatang dengan kurs yang disepakati hari ini. Jadi misal saya akan membuat perjanjian untuk membeli suatu mata uang asing di 3 bulan mendatang, tapi kita sudah mengunci kursnya untuk kurs di masa depan dari saat ini gitu. Jadi sudah ada fixed rate-nya sendiri, tidak bergantung pada rate di masa depan. Kemudian untuk swap ini dia juga ada unsur forwardnya. Jadi untuk swap itu ada dua, pertama spot dan forward. Kalau spot itu jual beli mata asing saat ini langsung, kemudian untuk forward itu sama dengan yang tadi kita melakukan perjanjian. Jadi untuk swap ini ada dua kejadian. Pertama kita tukar sekarang, kemudian kita tukar lagi nanti menggunakan forward dan kita sudah mengunci nilainya dari nilai kursnya dari saat ini. Jadi key point-nya untuk forward kita hanya kunci kurs di masa depan, ketika sedangkan swap itu kita tukar sekarang kemudian tukar lagi nanti. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu laporan keuangan interim. Yang pertama menurut PSAK nomor 3 yaitu laporan keuangan interim adalah laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun buku, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau semester. Sedangkan aturan OJK itu dia wajib untuk yang laporan keuangan tengah tahun yang dia sangat wajib untuk yang semesteran. Kemudian untuk ketentuannya kalau menurut PSAK nomor 3 itu kebijakan akuntansi yang digunakan itu harus sama dengan kebijakan yang dijalankan untuk yang laporan tahunan. Kemudian beban dan pendapatannya itu diakui berdasarkan prinsip akrual, biaya musiman tidak merata, tidak boleh diratakan. Kemudian pajak penghasilan itu dihitung dengan tarif pajak tahunan estimasinya. Kemudian penurunan nilai aset diakui jika ada indikasi. Kemudian untuk OJK ini ada ketentuan sendiri juga, itu dia lebih ke penyampaian laporannya. Pertama, untuk yang unaudited, jadi laporan keuangan tengah tahun yang unaudited, itu disampaikan paling lambat 1 bulan kalender setelah akhir periode pelaporan. Kemudian untuk yang limited review itu 2 bulan, dan untuk yang laporan keuangan tengah tahun yang audit itu 3 bulan kalender. Nah, kemudian kita beranjak ke tipe atau bentuk soal berikutnya, yaitu yang hitungan. Yang pertama ada soal di mana Lincoln International itu ada account receivable sebesar $81.300 dan untuk account payable $38.900 pada 31 Desember 2011 sebelum adjusting. Nah, uh, kira-kira saldonya sedemikian. Kemudian kalau receivable itu ada Swedish krona dan British pound, kalau yang accounts payable itu ada Canadian dollars dan British pound. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, itu kita diminta untuk determine net exchange gain atau loss-nya. Nah, ini kita hitung satu-satu, mulai dari account receivable untuk yang US dollar, karena dia sudah sama, maka tidak ada exchange gain or loss. Kemudian untuk yang dalam mata uang Swedish krona, itu ada exchange gain or loss $1.400 karena per boxnya itu 11.800, sedangkan ketika kita sudah translation
balance sheet-nya menjadi 13.200 karena exchange rate-nya itu menjadi 0,66. Kemudian untuk yang account receivable pada British Pounds itu sebelumnya produksinya ada 41.000, kemudian per balance sheet ketika disesuaikan dengan exchange rate-nya maka menjadi 41.250 sehingga exchange gain or loss-nya itu menjadi $250. Dan untuk totalnya pada account receivable menjadi $1.650. Kemudian account payable-nya US dollar tidak ada exchange gain or loss karena sudah sama. Kemudian untuk yang pada Canadian dollars itu ada 600 exchange gain or loss yang mana per books-nya sebelumnya 7.600 dan balance sheet-nya 7.000. Kemudian untuk yang account payable yang pada British Pounds itu ada per books-nya 24.450, sedangkan balance sheet-nya mengikuti exchange rate akhir tahun yaitu 1,65 menjadi 24.750 dan ada exchange gain or loss sebesar 300. Jadi ini loss karena account payable-nya makin banyak, utangnya semakin banyak sehingga menjadi loss. Nah, untuk exchange gain or loss dari account payable menjadi 300, dari 600 dikurangi 300 sehingga untuk net exchange gain-nya sebesar 1.950. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mana sih account receivable dan juga account payable yang akan masuk pada balance sheet-nya Lincoln 31 Desember yang sudah adjusted gitu ya. Yaitu yang ini 82.950 $82.950 untuk account receivable dan $38.600 untuk account payable. Kemudian untuk yang ketiga yaitu journal entries ketika sudah dilunaskan account receivable-nya ketika di 2012 yang mana Swedish krona dan British pound itu masing-masing rate-nya exchange rate-nya sebesar 0,67 dan $1,63. Yang pertama kita buat dulu jurnalnya untuk yang sama-sama di dalam US dollar yaitu cash pada account receivable 28.500. Jadi kita terima cash dan account receivable-nya menjadi hilang gitu. Hilang 28.500 rupiah dolar. Kemudian untuk yang account receivable pada Swedish krona itu sebesar karena exchange rate-nya sebesar 0,67 maka account receivable-nya maka cash-nya menjadi 13.400 sedangkan account receivable berdasarkan akhir tahun tadi itu 13.200 sehingga terdapat exchange gain sebesar Rp200 maka jurnalnya cash karena kita menerima cash pada account receivable-nya menjadi berkurang sebesar 13.200 dan exchange gain karena kita menerima cash lebih banyak daripada jumlah account receivable sebelum disesuaikan exchange rate-nya yang mana itu per book-nya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk account receivable yang dalam British Pound untuk cash-nya kita menerima sesuai exchange rate saat ini yaitu 1,63. Kemudian untuk account receivable per book itu ada 41.250 yang ini. Sehingga terdapat exchange loss karena kita menerima cash lebih sedikit dari yang per book, maka exchange loss-nya itu $500. Nah, maka jurnalnya cash $40.750 dan exchange loss $500 pada account receivable $41.250. Kemudian untuk jurnal account payable, yang pertama account payable yang dalam dolar terlebih dahulu, US dollar terlebih dahulu, yaitu account payable pada cash sebesar $6.850. Kemudian untuk account payable pada Canadian dollars itu exchange rate-nya 0,71 yang mana
dia lebih tinggi daripada sebelumnya, maka kita buat jurnal accounts payable sesuai booknya, accounts payable-nya yaitu 7.000, kemudian terdapat exchange loss karena cash yang kita terima jadi kita bayar itu menjadi lebih banyak sehingga terdapat exchange loss sebesar 100 rupiah, 100 dolar dan cashnya sebesar 7.100 dolar. Kemudian untuk account payable yang dalam British pound, pertama account payable-nya berkurang, sekarang sudah kita bayarkan, kita tulis sesuai booknya tadi yaitu 24.750. Kemudian untuk cash yang kita keluarkan adalah 24.300 dan selisih tersebut menjadi exchange gain karena cash yang kita berikan itu lebih sedikit gitu, lebih rendah daripada accounts payable yang ada pada catatan kita sehingga ada exchange gain. Maka jurnalnya accounts payable 24.750 dolar pada cash 24.300 dolar dan exchange gain 450 dolar. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, ini ada purchase sebuah capital stock yaitu dari Zoo of London pada 1 Januari 2011 sebesar 800.000. Kemudian kita akan membuat laporannya yang akan ditranslasikan pada akhir Desember 2011. Ini adalah keadaan pada 1 Januari 2011. Kemudian ini adalah exchange rate pada akhirnya tahun ya. Ini ada yang di awal tahun yaitu 1,60, kemudian exchange rate-nya ada 1,63, rate for cash for dividends ada 1,62 dan current rate-nya itu current rate di 31 Desember itu ada 1,65. Nah, pertama kita buat dulu translation sheet-nya. Ini adalah keadaan di 31 Desember. Kemudian ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan ke kurs yang USD. Kurs yang USD. Kursnya untuk cash, account receivable, inventories, equipment, itu kita menggunakan kurs yang 1,65 karena dia menggunakan current exchange rate yang sudah kita bahas tadi di awal. Kemudian untuk yang cost of sales, depreciation expense, operating expenses, kemudian kemudian sales itu karena masuk pendapatan dan beban, maka kita menggunakan rate yang average. Kemudian untuk dividen kita langsung menggunakan yang 1,62 dan untuk yang accumulated depreciation, accounts payable itu sama juga dengan yang tadi karena dia adalah aset ya, aset dan liabilities. Maka itu menggunakan current exchange rate. Kemudian untuk yang capital scope dan retainer-nya gitu karena dia ekuitas dia menggunakan historical jadi pakai yang 1,60. Nah, itu untuk yang pertama, kita buat translation worksheet-nya. Kita sudah translasi ya dari GBP, dari British ya, British British pounds, sorry, dari British pounds itu kita masukkan kursnya, kemudian dalam kita hitung, kita translasinya itu berapa ketika sudah di USD sedemikian sehingga untuk debitnya menjadi 2.463.500 dolar, kemudian untuk kreditnya juga sama. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu prepare journal entries yang pada 2011. Yang pertama kita buat jurnal dulu ketika dia mau akuisisinya. Itu pertama investment in Su pada cash 800.000. Kemudian ketika ada income itu menjadi investment in Su pada income from Su sebesar 111.100 dolar. Nah, kemudian pada soal juga kita
mendapatkan dividen, yaitu curalnya cash pada investment insu sebesar $48.600. Nah, kemudian ada translation adjustment-nya, yaitu sebesar 25.500 dari OCI tadi, investment insunya. Jadi investment insu 25.500 pada OCI 25.500. Nah, directly compute the translation gain or loss. Nah, ini dari kita menghitung OCI tadi, ya, yang ini dari beginning asetnya itu 500, ya, 500 GBP atau British Pounds. Nah, ketika kita translation, kita melakukan translasi itu kita kalikan dari yang 1,65, kita kurangi dengan 1,60, kemudian karena 1,60 itu di awal ya, kemudian pada akhir tahun juga 1,65 kurang 1,63 untuk net income, jadi 70.000 kali 1,65 kurang 1,63, dan untuk dividennya kita juga sama, translasi jadi 44.600 dikali 1,65 kurang 1,62, sehingga translation gain-nya sebesar $25.500. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga bisa memberikan, semoga UTS ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu.